Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Isnaini dengan NIM 1701418283. Saya mahasiswa dari SIP MBB atau Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya lahir di Jakarta Timur dan saya sekarang tinggal di Gerimaya. Dan saya akan menjelaskan tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada yang tahu terhadap suku bangsa tersebut? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bagus. Dan kalau yang belum, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, suku bangsa. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dulu. Suku bangsa merupakan sekelompok atau golongan sosial yang ada di kalangan masyarakat sebagai pembeda dari golongan suatu dengan golongan yang lainnya. Dan setiap suku memiliki ciri khas sendiri. Kita juga bisa mengartikan suku sebagai suatu golongan manusia yang terkait dengan kebudayaan sekitar atau kebudayaan masyarakat tertentu. Ya, di sini yang dimaksud suku itu sekelompok atau golongan sosial yang ada di kalangan masyarakat tersebut, dan mereka juga memiliki ciri khas sendiri untuk membedakan satu sama lainnya, seperti suku yang pertama dengan suku yang kedua. Mereka tentunya kemungkinan ada kesamaan, ada juga yang perbedaannya, dan perbedaan itu yang menunjuk mereka suku yang perbedaan satu sama lainnya, itu menunjukkan mereka itu beda walaupun sebenarnya sama. Terus yang selanjutnya, pengertian suku menurut para ahli. Menurut Kuncharan, menurutnya pengertian suku merupakan sekelompok manusia yang menyatu dengan budaya setempat itu dengan secara sadar, serta biasanya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sama. Yang dimaksud ini sekelompok pendatang ke suatu daerah yang sudah ada memiliki kebudayaan di tempat tersebut. Mereka enggak secara sadar mereka terpengaruh dengan suku setempat tersebut, sehingga suku asalnya menghilang. Seperti suku-suku bangsa Eropa datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Jadi mereka sebagian besar sudah kehilangan asal usul suku mereka tersebut, sebagian besarnya. Yang dimaksud menurut Kuncharan ini. Terus yang kedua, menurut Rarol, menurutnya beliau mengungkapkan suku itu merupakan golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya dengan berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Suatu kelompok tersebut bisa diakui sebagai suku apabila memiliki ciri khas sendiri di dalam hal budaya, bahasa, agama, perilaku, ataupun juga ciri khas biologis. Ya, yang dimaksud Rarol ini, suku itu jika memiliki perbedaan di dalam budaya, bahasa, agama, perilaku, ataupun juga ciri khas biologisnya, itu mereka bisa membuat suku baru. Tapi kalau tidak memiliki perbedaan dari tadi saya sebut, mereka termasuk suku yang sama. Seperti kalau mereka nggak ada budaya baru, berarti mereka bisa dianggap suku yang di situ. Seperti negara kita ini ada beberapa macam suku, misalnya ada sekelompok manusia atau sekelompok masyarakat yang datang ke Indonesia terus menetap
dan tapi dia nggak punya memiliki perbedaan dari segi yang tadi saya sebut. Jadi mereka masih tergolong dari suku asalnya seperti suku India atau suku Cina. Terus selanjutnya, sejarah peradaban suku di Nusantara atau di Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Yunan, Cina Selatan. Mereka pindah 2000 tahun lalu karena mereka terdesak bangsa Cina. Yang dimaksud inilah salah satu suku awal Nusantara ini yang sebelum menjadi Indonesia. Kita ini termasuk ada Cina dengan India. Tapi yang tadi saya sebut itu kemungkinan suku Cina Selatan ini, sekelompok orang dari Cina Selatan ini kayak terusir dari asal-usulnya, jadi mendingan pindah daripada mereka musnah ke Nusantara. Nenek moyang kita adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu suku Melayu tua atau Proto Melayu dan Melayu Muda atau bisa dibilang Deutero Melayu. Melayu tua adalah suku Batak, Toba, suku Dayak, suku Toraja, dan golongan suku Melayu Muda adalah suku Melayu Minangkabau, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, suku Buton, dan suku Bugis. Yang dimaksudin suku Melayu kita ini dari golongan Melayu ini, yang dimaksud Melayu tua yaitu suku Melayu yang udah terlebih dahulu datang ke Nusantara ini kebanding suku Melayu Muda. Jadi suku Melayu Muda ini suku yang baru datang kebanding suku Melayu tua yang udah terlebih dahulu menetap di Nusantara. Terus yang selanjutnya, dengan memakai perahu bercandik sederhana atau perahu tradisional, mereka secara bergelombang berlayar ke Nusantara. Jadi mereka itu datang ke Nusantara ini secara bergiliran atau secara bertahap. Terus selanjutnya, mereka tinggal di pegunungan, pantai, dan pedalaman. Jadi ada yang ke pegunungan menetapnya, ada juga di sekedar di pantai aja, ada juga di pedalaman alias dalam antara gunung dengan pantai, itulah pedalaman. Terus selanjutnya, mereka masing-masing berkembang menjadi suku bangsa tersendiri yang sudah saya sebut dari awal. Kalau mereka punya perbedaan, mereka bisa membuat suku baru. Terus ada suku pesisir seperti suku Bugis yang tinggal di pantai, rata-rata di pantai. Terus ada juga suku pegunungan seperti suku Papua. Jadi mereka tuh tinggal rata-ratanya di pegunungan. Terus mereka masing-masing meyakini bahwa mereka memiliki asal-usul yang sama. Misalnya kesamaan sebagai anggota suku Batak. Terus selanjutnya, contoh suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Lampung. Terus Sunda meliputi Jawa, tapi lebih tepatnya di Bandung dan Cimahi. Suku Batak itu meliputi Sumatera Utara, Madura, meliputi Jawa Timur, lebih tepatnya di pulaunya. Terus suku Betawi meliputi DKI Jakarta. Terus suku Minangkabau
terletak di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Riau-nya, di Riau. Terus suku Melayu meliputi Sumatera, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Terutama di Sumateranya tuh di Jambi, Bengkulu. Sedangkan di Sumatera Selatannya Lampung, Sumatera Timurnya Riau dan Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya inilah contoh lainnya, yaitu dari tari tradisionalnya. Di sini ada tari saman dan tari campak. Tari saman ini adalah tari tradisional dari Aceh untuk menyambut atau mempersembahkan tarian daerah mereka untuk masyarakat yang ada di situ atau pendatang alias turis. Terus tari campak juga itu tarian tradisional dari Bangka Belitung, lebih tepatnya di Bangkanya. Untuk sama lah tadi saya jelaskan awal. Dan selanjutnya terima kasih atas perhatiannya, dan kesimpulannya kita sebagai suku bangsa tidak boleh membeda-bedakan, dan kita harus selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang diartikan walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu, alias kita harus bisa bertoleransi besar kepada mereka yang berbeda. Di ujung penjelasan saya mohon maaf jika ada yang kekurangan, dan segitulah saya jelaskan, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.